Kalau misalkan dulu hanya berkaitan dengan penjualan barang dagang, kemudian pendapatan dari jasa. Kalau yang sekarang belajar sama, pendapatan berasal dari barang yang dijual, tapi kondisinya bagaimana kalau pakai cicilan, bagaimana kalau pembayarannya itu ditunda. Kemudian juga belajar bagaimana kalau jasanya itu berkaitan dengan konstruksi ya, pendapatan dari konstruksi jangka panjang yang nilainya juga besar dan juga terminnya lama. Ada perbedaan antara pendapatan, penghasilan, dan juga keuntungan. Kalau pendapatan itu berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Kalau berdasarkan PSAK, pendapatan ini adalah arus kas masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas. Aktivitas normal itu berarti kegiatan operasional ya. Selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Artinya adalah ketika kegiatan operasional itu berlangsung, adanya penjualan berarti akan memperoleh pendapatan. Pendapatan ini akan mengakibatkan naiknya modal, naiknya ekuitas. Tapi bukan berasal dari kontribusi penanam modal, bukan dari investor. Sedangkan kalau penghasilan ini adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas. Nah, artinya bukan dalam kegiatan operasional perusahaan ya, tapi ini pemasukan lain-lain, bisa dari penambahan aset, bisa juga bentuknya kewajibannya menjadi berkurang, yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Sedangkan kalau keuntungan ini adalah pos lain yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau tidak dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Artinya keuntungan ini bukan berasal dari kegiatan operasional. Misalnya adalah ketika perusahaan manufaktur misalnya menjual mesinnya. Ketika menjual mesin ternyata ada selisih, ada keuntungan. Berarti dia akan mencatat atau mengakui sebagai keuntungan dari penjualan mesin, bukan berasal dari kegiatan operasional. Kalau penghasilan misalnya adalah berasal dari penjualan, tapi penjualannya ini yang bisa menambahkan aset. Nah, bagaimana pengukuran dari pendapatan? Yang pertama diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima setelah memperhitungkan diskon dagang. Nah, ini biasanya pada kondisi penjualan barang dagang. Ada diskon dagang, ada retur penjualan. Nah, ini biasanya retailer ya. Kemudian ditentukan dari kontrak antara entitas dan pembeli atau pengguna aset. Biasanya ini dalam hal penjualan atau bukan penjualan, pendapatan yang berasal dari jasa. Pendapatan yang berasal dari jasa dan kontraknya itu panjang ya. Jadi berasal dari kontraknya itu panjang. Misalnya adalah membangun mall, membangun gedung, jalan tol. Nah, itu kan ada kontraknya, ada nilai kontraknya. Yang ketiga diterima berupa kas atau setara kas. Yang keempat, jika penerimaan kas ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal kas yang diterima. Yang kelima, nilai wajar imbalan yang diakui sebagai pendapatan diukur dengan mendiskontokan seluruh penerimaan masa dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Nah, ini kondisinya bagi pendapatan yang berasal dari penjualan secara cicilan ya, menyicil, ada bunga. Kalau ada bunga berarti harus didiskontokan. Nanti ada tingkat bunga efektifnya.
Yang terakhir, selisih dari perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal imbalan diakui sebagai pendapatan bunga. Ini juga berasal dari cicilan. Coba Anda lihat di halaman 205. Di halaman 205 itu penjualan dengan diskon. Berarti ini barang dagang ya. PT Bigi memiliki kesepakatan dengan pelanggannya jika dalam periode 12 bulan yang berakhir 31 Desember, mereka membeli barang dagang paling sedikit senilai 100 juta, maka mereka akan menerima diskon 2%. Kalimat simpelnya adalah PT Bigi ini jual barang. Kalau jualannya itu bisa sampai akhir tahun ya, 31 Desember, kemudian nilai jualnya itu bisa sampai 100 juta, maka akan dapat diskonnya 2%. Sejak 1 Januari sampai 31 Oktober, mereka telah menjual kepada pelanggan senilai 90 juta. Jadi sampai Oktober sudah tembus 90 juta. Nah, bagaimana untuk pengakuan dan pencatatan jurnalnya? Pertama, pada saat penjualan. Ini berhubung kondisinya adalah ada masanya ya selama 12 bulan, maka timbul piutang usaha. Debitnya piutang usaha, kreditnya adalah penjualan. Nah, ini berasal dari mana? Kalau kita lihat diskonnya itu kan 2% ya. 2% kemudian dikalikan dengan tadi penjualan sampai dengan Oktober, karena yang harus kita akui adalah yang sampai Oktober dulu. Karena kan Desembernya belum kejadian. Nilainya adalah 1.800.000, 2% dikalikan dengan 90 juta. Kemudian berarti dari sini harus dikurangi dengan 1.800.000. Hasilnya adalah 88.200.000. Ini kalau dapat diskonnya. Nah, bagaimana kalau misalnya diskonnya nggak jadi nih, ternyata si si pelanggannya itu nggak bisa tembus 100 juta, bagaimana? Berarti harus dibatalkan yang diskon tadi. Debitnya kas 90 juta, kreditnya adalah piutang usaha yang tadinya disimpan di sisi debit, kita nihilkan ke sisi kredit. Kreditnya yang lain adalah pendapatan lain, diskon tidak diambil, artinya adalah dibatalkan diskonnya. Senilai 1.800.000. Bagaimana kalau kondisinya adalah penjualan dengan pembayaran tertunda? Penjualan dengan pembayaran tertunda ini artinya adalah penjualannya sudah terjadi, ya. Penjualannya sudah terjadi, tapi barangnya itu diterimanya nanti pada saat tenggat waktu. Jadi ada kondisi tenggat waktunya. Oke, kita lihat dulu di sini case-nya. PT Radin menjual barang dengan biayanya 10 juta kepada PT Starter seharga 14 juta. Jadi harga barangnya itu sebetulnya 14 juta ya, bukan 10 juta. Harga barangnya 14 juta, kreditnya 6 bulan. Ternyata ini penjualannya secara kredit. Untuk penjualan yang dilakukan secara tunai, untuk jenis barang yang sama, harga tunainya itu 12 juta. Berarti dia punya selisih keuntungan dari pendapatan tunai dengan pendapatan kredit ya. Kalau pakai kredit tadi 14, kalau tunai 12, berarti dia punya selisih, punya untung 2 juta. Kalau kondisinya dia penjualannya secara kredit. PT Radin secara efektif telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Starter selama 6 bulan.
tenggat waktu periode pembayaran. Jadi kalau misalkan dia Januari melakukan pembayaran, penjualan. Kalau misalkan Januari dia melakukan penjualan, berarti kondisi 6 bulan itu adalah sampai dengan Juni, ya. Berarti di Juni ini si pelanggannya, ya, si PT Starter ini baru bayarnya itu pada saat tenggat waktu. Jadi barang sudah diberikan kepada pembeli, kepada PT Starter sudah diberikan barangnya, tapi si PT Starter ini belum bayar. Kapan bayarnya? Yaitu tadi pada masa tenggat waktu yang 6 bulan tadi. Berarti bulan Juni itu si PT Starter baru bayar. Maka di bulan Juni itu si PT Radin ya yang jual barang baru bisa mengakui pendapatannya. Karena ya tadi si Starter baru bayar. Nah, pada saat penjualan debitnya itu adalah piutang ya senilai tadi karena kredit berarti pakai harga yang kredit. Kreditnya itu penjualan dan juga pendapatan bunga ditangguhkan. Nah, pendapatan bunga ditangguhkan artinya dia belum bisa mengakui kalau itu adalah pendapatan, makanya kalimatnya ditangguhkan, jurnalnya ditangguhkan. Sementara kalau misalkan nanti sudah terima ya, maksudnya sudah dibayar oleh si pembeli, maka baru dia bisa mengakui kalau itu adalah pendapatan. Nah, tapi setiap bulan si PT Radin ini harus tetap menjurnal pendapatan bunga ya, harus mengamortisasi. Setiap akhir bulan dia akan mencatat debitnya pendapatan bunga ditangguhkan, kreditnya adalah pendapatan bunga. Yang tadinya pendapatan bunga ditangguhkan di sisi kredit, pada saat benar-benar sudah diterima si pendapatannya maka disimpan di sisi debit. Nah, jadi setiap bulannya itu tinggal dihitung aja 1/6-nya dikalikan dengan 2 juta. Hasilnya 333.300 sekian. Di situ 200.000 ya, itu harusnya 2 juta. Berarti untuk mengakui di bulan kedua bagaimana? Ya tinggal 2/6 aja. 2/6 dikalikan dengan dikalikan dengan 2 juta. Berarti kalau di bulan kedua tuh hasilnya berapa nih? 666. Begitu seterusnya sampai tenggat waktunya selesai, sampai beres. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Itu kondisinya kalau dia penjualan dulu tapi uangnya diterima nanti pada saat akhir masa tenggat. Oke, kita masuk ke pembayaran cicilan. PT Gema menjual peralatan dengan cara membayar cicilan. Pelanggan diberikan kesempatan untuk mencicil sebanyak 14 kali dengan cicilan masing-masing sebesar 1 juta. Kalau kita baca sekilas, cicilannya itu 1 juta selama 14 kali, katakanlah 14 bulan lah ya. Berarti nilai jualnya 14 juta dong. Karena kan setiap kali itu 1 juta bayarnya. Belum tahu. Kenapa belum tahu? Karena yang namanya menghitung cicilan, jumlah cicilan itu kan harus ada bunga. Ya, pasti ada bunganya. Mustahil yang namanya penjual kredit ya, menjual dengan secara kredit tapi tidak ada bunganya, itu mustahil karena pendapatan dia yang besar itu dari situ. Dia belum tahu nih bunganya berapa, pokoknya berapa. Pokoknya dia setiap bayar itu 1 juta aja gitu ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu berapa nih nilai terutangnya. Harga jualnya itu jadinya berapa. Nah, ternyata ada asumsinya tingkat diskontonya itu adalah 10%.
Oke. Yang pertama, kalau sudah ada tingkat diskonto ya, tingkat bunga efektif, Anda menggunakan present value table. Dilihat present value table-nya. Silakan dilihat present value table. Kalau present value yang di halaman pertama itu kan untuk mengukur nilai arus masa kini ya. Sedangkan yang lembar berikutnya itu adalah yang kumulatif present value. Kalau tingkat diskonto kan dilihatnya dari situ. Lihat di kumulatif present value. Di situ ada tulisan receivable or payable. Kalau kita lihat kondisi case yang pembayaran dengan cicilan ini kan case-nya adalah receivable, piutang. Oke, pada saat cicilan pertama itu sudah dilakukan bayarnya 1 juta. Berarti yang harus kita hitung adalah masa berikutnya, nilai arus masa depannya. Berapa nilai arus masa depannya? Lihat di periode, tadi kan periodenya itu 14 kali, tapi kan sudah dibayar nih pada saat ada penjualan dia langsung bayar cicilannya begitu ya, langsung bayar 1 juta. 1 juta dianggap utuh. Anda lihat, berarti kan sisanya cicilannya itu 13 kali lagi, karena cicilan pertama itu sudah. Sisanya 13 kali lagi. Anda lihat di periode yang ke-13. Periode yang ke-13 dengan tingkat diskontonya itu 10%. Nilainya adalah 7,103. Ya. 7,103 itu kalikan dengan 1 juta. Hasilnya adalah 7.103.000. Nah, tadi kan sudah dibayarkan cicilannya 1 juta itu yang pertama. Berarti nilai terutangnya adalah 8.103. Jadi nilai jualnya itu 8.103 sudah beserta dengan bunga. Nah, yang harus kita lakukan adalah membuat schedule amortisasi. Nah, ini biar kita tahu berapa sih nilai pokok dan nilai bunganya. Ya. Kalau jumlah cicilan itu sudah pasti 1 juta. Dan itu diperoleh dari bunga ditambah dengan cicilan pokok. Sedangkan kalau misalkan kita mau cari bunganya ya tinggal hitung aja 10% dari nilai terutang tadi yang 8.103 berapa. Kemudian untuk cicilan pokoknya ya tinggal dikurangi aja 1 juta dikurangi dengan bunga yang tadi. Hasilnya adalah berapa tuh yang kedua? 710.300 ya untuk bunganya, cicilan pokoknya 289.700. Berarti untuk yang cicilan ke-1 ya karena tadi kita tidak melihat dulu, pokoknya bayar aja gitu ya pada saat itu. Sementara kan kalau yang kedua, ketiga, keempat itu kan arus kasnya masa depan. Nilai itu nilai yang ada di masa depan gitu. Jadi cicilan ke-1 itu nilai masa kini. Baru yang di cicilan keduanya itu adalah yang tadi sudah ada bunga dan juga cicilan pokoknya. Debitnya K 1 juta, kreditnya adalah piutang dan juga pendapatan bunga. Sesuai dengan nilai yang ada di periode kedua. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kenapa Mutiara? Mau tanya apa Mutiara? 17.2 boleh nggak Bu? 17.2 apa yang tertunda? Nah iya, itu kan yang 1/6 itu kata Ibu nanti kalau berdua jadi 26 gitu kan ya Bu? Nominalnya nggak sama kayak yang bulan pertama 330.000 3.000 ini. Enggak. Nanti hasilnya lebih dari 1 juta. Pendapatan bunga kan ya sampai bulan ke-6 gitu Bu? Iya. Jadi yang nanti di bulan ke-6 itu adalah total keseluruhannya itu pasti 2 juta. Pasti 2 juta. Coba 6/6 kali 2 juta ya pasti 2 juta gitu kan. Tapi bukan berarti itu adalah
yang didapetin di 4 juta. Enggak ya, bukan jadi 4 juta ya yang didapetinnya. Karena itu kondisinya hanya mencatat. Jurnal ini kondisinya mencatat, jangan sampai Anda mengasumsikan kalau ini nanti ditambahkan. Ya, ini hanya mencatat, jadi setiap bulannya si perusahaan itu hanya bisa mengakui selama sebulan sekali pendapatan itu. Jadi bulan pertama dia bisa mengakui 333, di bulan kedua berarti kelipatannya ya 666. Bulan ketiga berarti 900 sekian. Nah, gitu. Berarti yang sudah dia akui itu segitu nilainya, bukan ditambah ya. Jangan diasumsikan kalau itu ditambah. Karena sebetulnya pengakuan pendapatan itu sudah terjadi pada saat penjualan itu terjadi. Hanya saja tidak dicatat pendapatannya. Yang dicatat adalah yang ditangguhkan, di mana yang ditangguhkan itu artinya belum bisa diakui. Kenapa? Karena kondisinya pembayarannya itu adalah di akhir pada masa tenggang. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Terima kasih. Awas jangan sampai berasumsi, oh berarti pendapatannya 2 kali ya. Pada saat penjualan, pada saat akhir nanti. Oh enggak, yang diakui tetap yang 2 juta. Yang selanjutnya itu yang per 1 bulan sekali dicatat itu yaitu hanya mencatat aja. Hanya untuk mencatat dan mengakui kalau jumlah nanti pada saat akhir itu yang harus kita terima adalah 2 juta. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Kita masuk ke pengakuan pendapatan. Nah, kapan pendapatan itu diakui? Ketika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal. Yang kedua, ketika ketidakpastian timbul dari kolektibilitas jumlah tertentu yang telah termasuk pendapatan, jumlah yang tidak dapat ditagih atau jumlah yang kemungkinan pemulihannya tidak besar lagi, maka jumlah tersebut diakui sebagai beban. Artinya kalau misalkan kondisinya itu, karena yang namanya piutang itu kan ada rasio ya, ada rasio kapan dia bisa kembali. Nah, ketika rasionya itu tinggi ya, maksudnya kalau rasionya itu rendah, piutangnya itu rendah, maka kondisinya nggak bisa ditagih ya. Kalau nggak bisa ditagih, otomatis pendapatannya juga jadi kecil lagi gitu. Sebaliknya, kalau rasionya itu tinggi ya, berarti kondisinya ya bisa tertagih, bisa diakui sebagai pendapatan. Yang ketiga, ketika terdapat kepastian yang tinggi atas jumlah pendapatan yang dapat diakui. Itu bisa dilakukan pengakuan lebih awal. Sedangkan pengakuan lebih lambat itu terjadi ketika
ketidakpastian yang tinggi terkait jumlah pendapatan atau biaya atau saat di mana penyerahan barang dilakukan belum terlihat penyelesaian proses perolehan pendapatan yang substansial. Jadi keterlambatan untuk mengakui pendapatan itu bisa terjadi kalau misalnya si barangnya itu butuh proses instalasi. Misalnya adalah mesin ya, mesin itu kalau dibeli sama pabrik itu nggak langsung bisa dipakai, tapi harus dirancang dulu apanya, dibuat dulu ininya, dipasang ini itu. Nah, semakin lama proses itu terjadi ya, maka semakin lambat juga pendapatan yang bisa diakuinya. Termasuk misalkan software gitu ya. Ada kan perusahaan software. Semakin lama harus pasang ini itunya berarti juga makin lambat. Kemudian proses perakitan barang misalnya. Makin lama proses penyelesaian itu, maka semakin lambat juga untuk mengakui pendapatan. Nah, bagaimana pengakuan pendapatan selain pada waktu penyerahan barang ataupun jasa? Untuk pengakuan pendapatan sebelum penyerahan berarti kondisinya adalah pendapatan ini sudah dapat diakui ya dengan beberapa syarat. Dan metode akuntansi yang digunakannya adalah persentase penyelesaian pekerjaan. Kalau kondisinya belum selesai, barangnya sudah selesai, tapi belum diserahkan kepada pembeli, berarti pengakuan pendapatannya itu boleh diakui karena kondisinya sudah siap diantar. Tapi kondisinya itu belum sampai ke tangan pembeli. Kemudian harganya juga sudah mengikat, harganya sudah dalam kontraknya sudah pasti nilainya segitu dan juga tidak dapat dibatalkan. Untuk setelah penyerahan barang dan jasa, pengakuan pendapatannya berarti pada saat barang itu sudah sampai di tangan pembeli. Biasanya untuk perhitungannya itu, prosesnya itu, biasanya penjual memiliki kewajiban untuk melakukan instalasi. Bagaimana untuk pengakuan pendapatan penjualan barang? Yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Kondisi sudah pindah tangan ya. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang terkait dengan kepemilikan barang tersebut atau sudah lagi memiliki kendali yang efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait transaksi akan mengalir ke entitas. Dan yang terakhir, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Baru bisa diakui pengakuan pendapatan dari penjualan barang. Coba dilihat di halaman 209. PT Abadi menjual beberapa peralatan dengan harga tunai 10 juta untuk peralatannya saja atau 13 juta jika termasuk jasa perawatan tersebut selama 2 tahun. Ini kondisinya kalau penjualannya tunai harganya 12 juta, sedangkan kalau pengen ada jasa perawatannya nambah 3 juta gitu ya. Nah, berarti selisih antara harga tunai tadi ya dengan yang ada jasa perawatannya itu ada selisih 3 juta. Berarti 3 juta ini bisa diakui sebagai pendapatan. Tapi jasa perawatannya ini selama 2 tahun. Nah, berarti kondisinya ya bisa diakui pendapatannya itu ketika nanti jasa perawatannya sudah selesai. Nah, maka dari itu pada saat penjualan, debitnya adalah kas ya, senilai 13,
kreditnya adalah penjualan peralatan 10, dan kreditnya lagi pendapatan jasa ditangguhkan. Nah, pada saat sudah 2 tahun nih ceritanya ya, pada saat sudah 2 tahun berarti pendapatannya sudah bisa diakui. Tinggal dinihilkan saja yang ditangguhkan tadi ya, dengan kreditnya itu pendapatan jasa perawatan. Kita masuk ke jenis transaksi penjualan. Kapan diakuinya? Nah, ini ada beberapa jenis penjualan ya, ada yang bill and hold ya. Bill and hold ini sudah terjadi penjualan barang, tapi si pembeli menginginkan penundaan dulu. Jadi jangan dulu dikirim gitu ya. Tapi tidak akan mempengaruhi waktu penagihan dan juga kesepakatan harga. Jadi kalau misalkan kondisinya itu kredit, misal nih ya, pada tanggal 1 Juni itu sudah terjadi penjualan. Tapi si pembeli itu pengennya bulan Februari baru bulan Juli baru dikirim gitu ya. Berarti yang menunggu 1 bulan. Nah, kalau misalkan kondisinya itu kredit, ya tetap saja harus pada saat penagihan itu ya, pada saat cicilan itu harus dihitungnya dari bulan Juni, bukan bulan Juli. Kemudian dari segi kesepakatan, dari segi harga pun mengikat. Nah, bagaimana pengakuan pendapatannya? Pada saat sudah terjadinya kemungkinan besar penyerahan barang itu akan dilakukan. Dan juga pada saat penjualan diakui. Jadi barangnya sudah jelas dan juga siap diserahkan. Yang ketiga, penjual menyetujui penundaan pengiriman barang. Yang keempat adalah berlaku syarat-syarat pembayaran. Ini bisa diakui pendapatan kalau keempat hal ini terpenuhi. Ada juga penjualan barang dengan instalasi ya tadi, seperti pemasangan mesin, kemudian kalau misalkan Anda beli lemari misalnya gitu ya dari Informa, itu kan harus dirakit. Nah, itu harus membutuhkan proses instalasi. Kalau penjualan barang dengan instalasi, kondisinya adalah pendapatannya itu bisa diakui kalau instalasinya sudah selesai. Artinya risiko dan manfaat berada pada penjual ya, bukan lagi pembeli. Sampai si instalasinya itu selesai. Ada juga penjualan dengan pembayaran di muka. Nah, kalau misalnya Anda beranggapan DP itu adalah sebagai pendapatan, itu salah besar. Karena yang namanya pembayaran di muka itu adalah utang, kewajiban, liabilitas. Jadi kas yang diterimanya ini termasuk ke dalam kewajiban. Kenapa? Karena barangnya itu belum diserahkan. Jadi tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Bisa diakui pendapatan pada saat barangnya itu selesai dan juga sudah diserahkan kepada pembeli. Ada juga penjualan dengan retur. Nah, biasanya ini barang dagang. Kapan diakuinya? Pada saat penjualan itu jumlah estimasi returnya sudah bisa dicadangkan. Ada estimasinya. Berapa persen dari penjualan biasanya. Yang kedua, jika jumlah retur cukup signifikan dan tidak dapat diestimasi dengan andal, maka pengakuan pendapatan ditunda sampai jumlah retur dapat diestimasi dengan andal atau sampai batas retur terlampaui.
Yang ketiga, alasan menunda pengakuan pendapatan karena risiko dan manfaat signifikan belum beralih kepada pembeli. Berarti nanti kalau misalkan sudah selesai semuanya, pada satu periode itu returnya sudah dihitung, sudah diakui sebagai retur, maka baru bisa diakui sebagai pendapatan. Ada juga penjualan dengan perjanjian membeli kembali atau buyback agreement. Tahun ini si A jual barang kepada si B, tapi di tahun kedua dia janji nanti saya mau beli lagi dengan barang yang sama, tapi saya pengen harganya harga yang tahun ini ya gitu. Tahun bukan jangan tahun yang besok. Itu namanya buyback agreement. Ada juga penjualan menggunakan agen. Nah, termasuk agen ini termasuk di dalamnya adalah konsinyasi ya. Agen ini dia bukan yang punya barang, maka dia tidak bisa diakui barang itu adalah sebagai asetnya dia. Dia hanya bisa mengakui yang namanya komisi, bukan harga jual penuh. Dan juga risiko dan manfaatnya terkait penjualan dan pada prinsipal atau produsen, bukan pada agen. Yang ketiga, pendapatan diakui pada saat barang dijual oleh agen kepada konsumen akhir. Nah, ini contoh dari agen itu adalah konsinyasi ya. Di konsinyasi itu ada yang namanya konsainyor ya. Konsainyor itu adalah produsen, sedangkan konsainyi ini adalah agen. Kita masuk ke case halaman 212. Ini adalah penjualan dengan retur. PT Tugu Indah menjual peralatan pertanian senilai 4 juta pada 10 Agustus. Diasumsikan retur diestimasi dengan andal. 30 Agustus terdapat retur senilai 10.000. 31 Desember berdasarkan pengalaman masa lalu. PT Tugu Indah mengestimasi jumlah retur diperkirakan 2% dari penjualan. Berarti 2% dikalikan dengan penjualannya tadi 4 juta. Terus juga udah ada returnya tadi ya. Returnya itu sudah diakui itu 30 Agustus 10.000. Yang pertama yang harus kita catat adalah pada saat penjualannya dulu ya. Debitnya piutang, kreditnya adalah penjualan. Boleh piutang, boleh kas ya. Jadi kalau misalkan kondisinya pembeliannya secara tunai boleh kas. Kreditnya adalah penjualan. Pada saat retur, debitnya retur, kreditnya adalah piutang 10.000. Nah, ini pada saat estimasi ya, perkiraan. Berarti harus ada pencadangan, cadangan retur atau penyisihan retur. Tadi ya, 2% kali 4 juta itu 80.000, dikurangi dengan 10.000, 70.000. Ada yang buyback agreement. PT Pianika menjual barang dagangan berupa alat musik kepada PT Hiburan. 80 juta. Harga pokoknya 60 juta. PT Pianika setuju untuk membeli kembali barang tersebut 2 tahun lagi pada nilai wajarnya. Nah, ini kondisinya dia sudah jual ya, misalnya tahun 2024 ya, dia melakukan penjualan. Tapi dia mau beli lagi nih di 2026, tapi pengennya nilainya nilai yang 2024, nggak mau yang 2026. Nah, ini bagaimana cara menjurnalnya, berarti yang diakuinya itu adalah senilai dengan yang nilai yang saat ini ya, yang 80 juta. Debitnya kas, kreditnya adalah penjualan 80 juta, sedangkan untuk mencatat harga pokok penjualannya berarti HPP ya,
Di sisi debit, kreditnya adalah persediaan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kita masuk ke konsinyasi ya, agen. PT Indah mengirimkan barang konsinyasi untuk dijual oleh PT Balada senilai 67 juta. Ongkos kirimnya 3 juta. Sampai akhir periode diketahui bahwa 60% dari barang konsinyasi tersebut konsinyasi terjual senilai 50 juta tunai. Komisi untuk konsaininya 10%. Yang harus dicatat di sisi konsainyor dan juga di sisi konsaini. Ingat tadi kalau konsainyor itu kalau konsaini itu dia tidak mengakui kalau barang yang dijual itu adalah asetnya, tidak boleh ya, tidak boleh diakui. Dan dia hanya mencatat pada saat kasnya diterima dari konsumen akhir. Jadi kalau barangnya sudah terjual dia baru bisa mencatat. Ya, kemudian yang dicatat juga adalah komisi. Yang lain-lainnya dia tidak mencatat. Nah, untuk konsainyor yang pasti dia akan mengirim karena dia yang punya barang, berarti dia harus mencatat pada saat pengiriman barang, kemudian pada saat pembayaran ongkos kirim. Nah, untuk penjualan karena dia hanya sebagai produsen ya, tidak sebagai penjual, maka dia tidak menjurnal. Ya. Tapi ketika dia sudah mendapatkan laporan penjualan dari konsaini, maka dia harus mencatat. Nah, kemudian nanti akan disesuaikan. Silakan dilihat di halaman 215. Pada saat pengiriman barang, debitnya persediaan konsinyasi dan juga persediaan barang jadi di sisi debit kredit, ya. Senilai dengan pengiriman barang, ya. Pengiriman barang. Nah, untuk pembayaran ongkos kirim, debitnya adalah persediaan. Awas, bukan beban ya. Bukan beban pengiriman. Karena pembayaran ongkos kirim ini menjadi harga pokok produksi, harga pokok penjualan ya. Jadi nanti akan dijumlahkan. Debitnya persediaan, kreditnya adalah kas. Untuk penjualan barang mau entry ya, tidak di jurnal. Nah, pada saat penjualan barang di sisi konsaini baru dia mengakui nih. Mengakuinya itu pun mengakuinya utang ya, karena komisinya nanti pada saat terakhir. Debitnya kas ya, tadi terjual senilai 50 juta. Debitnya kas, kreditnya adalah utang 50 juta. Nah, si konsainyor nerima laporan nih kalau barangnya tuh udah terjual, berarti dia harus mengeluarkan komisi untuk si konsaini. Berarti yang dia terima sudah bukan 50 juta lagi, tapi sudah dikurangi dengan komisi tadi. Debitnya kas dan juga beban komisi, untuk kasnya 45, beban komisinya 10% dari 50 juta ya, 5 juta. Kreditnya adalah penjualan. Nah, sementara itu untuk konsaini, karena sudah dilaporkan dan sudah mendapatkan komisi, maka dia baru bisa mengakui komisinya. Tadi utangnya yang tadinya semula di sisi kredit, berarti berkurang ya, disimpan di sisi debit. Utang di sisi debit, kreditnya adalah pendapatan komisi dan juga kas. Nah, kita harus tahu nih berapa sisa persediaannya, kan tadi sudah terjual. Nah, sisanya itu tadi kan yang sudah terjual itu kan 60%. Nah, sekarang kita harus menyesuaikan.
debitnya harga pokok penjualan, di sisi debit kreditnya adalah konsinyasi. Diperoleh dari tadi pengiriman barang ya 67 juta ditambah dengan ongkos kirimnya, jadi 70 juta dikalikan dengan 60%. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita masuk ke jasa. Nah, ini pendapatan jasa ini sama ya. Sama dengan untuk pengakuannya sama seperti barang dagang. Hanya saja kalau yang jasa ini ada tingkat penyelesaian dari penjualan. Ya. Karena untuk yang di AKM 2 ini pendapatan jasanya itu ke konstruksi jangka panjang biasanya ya. Dan kalau konstruksi jangka panjang itu kan nggak sekaligus bayarnya, tapi dibagi menjadi berapa termin gitu. Nah, tingkat penyelesaian transaksinya dapat ditentukan dengan berbagai metode yang sesuai dengan sifat transaksinya. Yang pertama, survei pekerjaan yang telah dilaksanakan, sudah berapa persen pekerjaan itu selesai. Kemudian yang kedua, jasa yang dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai persentase dari total jasa yang dilakukan. Yang ketiga, proporsi biaya yang timbul hingga tanggal tertentu dibagi estimasi total biaya transaksi tersebut. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang dilaksanakan hingga tanggal tertentu yang dimasukkan sebagai biaya yang terjadi hingga tanggal tersebut. Ini harus pakai hitungan ya biar nggak pusing. Nah, bagaimana kalau kondisinya itu pendapatannya berupa bunga, royalti, dan juga dividen? Untuk bunga biasanya pakai metode suku bunga efektif ya tadi yang pakai present value table itu kan pendapatan bunga dan konsep akuntansinya akrual. Sedangkan kalau royalti pada saat aset tidak berwujud, ini royalti itu kan aset tidak berwujud. Aset tidak berwujudnya itu digunakan. Jadi pada saat paten itu digunakan, hak cipta itu dipakai ya, musik dan film akan diakui berdasarkan garis lurus selama periode waktu perjanjian royalti. Jadi kalau misalnya ada penyanyi-penyanyi cover yang di YouTube, selama video-videonya masih didengarkan, masih dilihat, kalau video didengarkan ya, selama videonya itu masih dilihat, kemudian musiknya masih didengarkan, dan juga masih tayang di YouTube, berarti kondisinya yang mengcover itu wajib memberikan pendapatan royalti kepada yang punya lagu. Yang ketiga, pendapatan dividen diakui ketika muncul hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen, yaitu pada saat tanggal pengumuman dividen.
Ada juga ini program loyalitas pelanggan. Program loyalitas pelanggan ini salah satu bentuk market ya, teknik atau strategi marketing dari perusahaan. Biasanya yang menggunakan program loyalitas pelanggan ini biasanya retailer. Ya, jadi kalau misalkan Anda bertemu dengan yang penjualan dengan buy one get one, kemudian membeli 1 juta dapat voucher 25.000, kemudian pengumpulan poin gitu ya. Ada juga yang ngumpulin apa yang kayak stiker itu ditempel-tempel. Nah, itu namanya program loyalitas pelanggan. Bisa juga bentuknya adalah diskon ya. Bagaimana perlakuan akuntansinya? Ini pada saat diberikan poin diidentifikasi secara terpisah dari transaksi penjualan. Yang kedua, nilai wajar imbalan yang diterima atau ditagihkan dialokasikan antara poin penghargaan dengan komponen lainnya. Yang ketiga, entitas mengakui pendapatan pada saat poin ditukar dan telah memenuhi kewajiban untuk memberi penghargaan. Yang keempat, menggunakan metode residual dan juga metode nilai wajar relatif. Oke, kita langsung saja ke loyalitas pelanggan. Halaman 218. Mohon diperhatikan baik-baik karena sebetulnya perhitungannya tidak ribet tapi harus dianalisis ya. Kita menggunakan metode residual dulu ya. Sebuah toko penjual pakaian menjual 1 unit pakaian seharga 100.000, harga per unit 100.000. Pada saat penjualan, pelanggan akan diberikan voucher yang bernilai diskon 50.000. Jadi setiap dia beli barang, dia dapat 1 voucher. 1 vouchernya itu 50.000. Nantinya bisa ditukar. Ketika mau beli lagi, si pelanggan dia bisa menukar. Si toko ini mengestimasi ya, karena berdasarkan pengalaman masa lalu, dari 2 unit terjual, berarti kan ada 2 voucher ya yang keluar. Sementara pelanggan itu biasanya 50%-nya. 1 berarti ya. 2 voucher dikeluarkan itu 1 yang ditukarkan. Jadi kalau 2 yang keluar itu asumsinya adalah 100%, kemudian yang ditukar 1, berarti yang 1 ini adalah 50%-nya. Nah, bagaimana dengan metode residual perhitungannya? Di sini kondisinya yang terjual itu misalnya itu ada 10 unit pakaian. Ya. Kemudian tadi kan 50% ya, 50%-nya. Nilai wajar voucher adalah ekspektasi ditukar. 1 dari 2 voucher diestimasikan akan ditukar. Ya. Nilai wajar voucher itu 50% dari nilai voucher 50.000. Berarti 25.000. Ya. Nah, ini yang terjualnya 10. Pada saat penjualan ya, berarti tadi harga per unitnya 100.000 dikali 10 1 juta. Nah, untuk menghitung pendapatan ditangguhkannya, berarti pendapatan ditangguhkan ini berasal dari voucher tadi ya. Vouchernya 25.000 ya, 50%. 50% dikalikan dengan 50.000. 25.000 dikalikan dengan 10. 250.000. Tinggal dikurang saja. 1 juta dikurangi 250, hasilnya 750.
Dia belum mengakui pendapatan dari voucher ya, dia belum mengakui, makanya ditangguhkan. Nah, bagaimana kalau kondisinya sudah ditukar? Bagaimana kondisinya kalau sudah ditukar? Diestimasikan ada 5 voucher dari 10 voucher yang diterbitkan. Dari 10, tadi kan yang terjualnya kan 10 unit, berarti yang keluar itu adalah 10 voucher. Tapi ternyata 50%-nya 50% kali 10 berarti 5. Berarti yang ditukarnya itu adalah 5. Sementara oke. Bagaimana untuk mencatat yang 5 voucher ini ya? Yang 5 voucher ini. Oh, belum deh, belum. Maaf, saya salah baca. Ini kita mencatat dulu yang ditukar dulu. Kita mencatat dulu yang ditukar ya. Ceritanya ada yang ditukar nih. Yang ditukarnya itu ada 5 voucher ya. Ada 5 voucher yang ditukar. Nah, berarti setiap unit yang terjual nilainya adalah 1/5. 1/5 dari 250.000, yaitu 50.000. Sebenarnya sama aja sih ya. Ini kan yang ditukarnya 5. Ini kan satu voucher itu kan 50.000 ya, jadi ya 1 kali 50.000 gitu ya. Sama aja sebetulnya. 1/5, cuman karena ini kita sudah mengakui di sini bakal ada pendapatan, ya, maka kita harus mencatat di sini. Ini 1/5 dari 250.000, 50.000. Kemudian ada yang terjual nih, ada unit yang terjual. Karena kan tadi boleh beli lagi jenis yang sama bajunya dengan menggunakan voucher. Berarti voucher 50.000, sisanya si pembeli nambah 50.000. Kan harga pakaiannya tadi 100.000. Ya. Berarti kasnya itu 50.000, sementara pendapatan ditangguhkannya itu adalah dari voucher, ya. Kreditnya adalah pendapatan 100.000. Sampai sini bisa dipahami nggak? Jadi sebetulnya tidak perlu dibuat 1/5 kali 250.000 pun sebetulnya bisa. Kenapa? Karena kan tadi nilai satu vouchernya 50.000. Kemudian ditukar, ya. Ada yang menukar nih satu orang. Satu voucher itu 50.000, harga pakaiannya 100.000, ya tinggal dikurangi aja. Berarti kan tinggal nambah 50.000 tuh si pelanggan. Sampai sini ada yang masih bingung? Ini kayaknya mendingan dihapus aja ya, biar nggak pusing. Nah, jadi ceritanya satu unit terjual gitu ya. Oke. Nah, untuk estimasi penjualan berikutnya itu ada 5 unit yang terjual. Tadi kan harganya itu adalah 50.000. Ada 5 unit yang terjual, kali 5 aja. Berarti tinggal nambah berapa nih kasnya? Tinggal nambah 50.000 juga dikalikan dengan 5. Berarti tinggal dijumlahkan. Nah, biar gampangnya gitu ya. Yang biru ini untuk mengakui kalau ada yang sudah menukar ya. Yang biru itu untuk mengakui kalau sudah ada yang menukar. Artinya kalau sudah ada yang menukar, dia sekalian beli juga.
Karena kan itu bisa diakui penukarannya kalau dia juga beli. Makanya di situ kan kasnya bertambah 50.000. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk yang residual? Oke, kita masuk ke yang nilai wajar relatif ya. Nah, untuk yang nilai wajar relatif ini ada rumusnya. Tadi masih dengan soal yang sama ya, harganya masih sama. Harganya 100.000. Tadi kan vouchernya itu 50% kali 50.000 ya. Estimasinya 50% ditukar. Jadi 25.000. Nah, ketika dijumlahkan ini nilainya jadi 125.000. Ini total antara harga dengan voucher. Diketahui juga unit terjualnya itu adalah 10 terjual. Nah, untuk menghitung berapa pendapatannya ini diperoleh dengan cara harga per unit dibagi dengan total keseluruhan tadi ya yang 125. Kemudian dikalikan lagi harga per unit dikalikan jumlah unit yang terjual. Sekali lagi ini rumusnya harga per unit dibagi dengan total keseluruhan tadi ya, dikalikan dengan harga per unit, dikalikan dengan unit yang terjual. Sementara untuk yang untuk alokasi pendapatan vouchernya ya tadi nilai vouchernya dibagi dengan total keseluruhan, dikalikan dengan unit yang terjual, dikalikan dengan harga per unit. Di situ juga sudah ada sih. Nah, bagaimana pada saat terjadinya penjualan? Tadi estimasinya 10 unit terjual. Debitnya kas ya, sama nilainya 1 juta. Nah, untuk pendapatannya tadi yang sudah kita hitung tadi ya 800 disimpan di sisi debit, kreditnya adalah pendapatan ditangguhkan 200.000. Nah, untuk mengakui tadi ya yang 5 unit terjual tadi, untuk mengakui 5 unit terjual berarti tinggal di situ salah ya perhitungannya. Rumusnya sama seperti yang tadi. Voucher dibagi dengan total keseluruhan dikali dengan harga per unit dikali dengan 5 ya 5 unit terjual untuk mencatat yang 5 unit terjual tadi. Kemudian kasnya berarti ya tinggal dikalikan saja ya 50.000 dikali dengan 5. Jadi pendapatannya 350.000. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Saya anggap paham ya kalau tidak ada yang ditanyakan. Yang 5 unit tadi dikalikan dengan 5 ya. Oke. Bagaimana kalau program loyalitas pelanggannya itu berupa buy one get one? Nah, jadi kalau misalnya Anda pengalaman berbelanja itu diskonnya gede banget gitu ya. Kemudian buy one get one-nya tuh yang benar-benar harganya tuh yang mahal gitu. Jangan terkecoh dengan itu karena sebetulnya perusahaan pasti sudah memarkup dan juga sudah memperhitungkan berapa nilai yang aslinya gitu ya. Berapa nilai yang aslinya dan berapa nilai yang nantinya akan dijual ke pelanggan. Di sini ada kasus buy one get one-nya ini 1 unit produknya 40.000. Karena buy one get one kan seharusnya 80.000 ya, kalau dia tidak ada promo buy one get one dia bisa jual 80.000. Karena ada buy one get one berarti dia hanya mengakui ya pendapatannya ya 1 barang tadi. Ya, maka dengan harga pokok per unitnya itu adalah 15.000, 1 barang ya. Jadi harga pokoknya itu 15.000, harga aslinya itu ya, bukan harga jual.
Nah, untuk mencatat penjualannya, yang buy one get one tadi, debitnya kas, kreditnya adalah penjualan senilai satu produk. Ya, jadi jangan dihitung 2 produk, tetap 1 produk. Sementara untuk harga pokok penjualannya itu dihitungnya 2 kalinya, ya. Jadi tidak 1 kali tapi 2 kalinya. 15.000 dikalikan 2. Kenapa ya? Karena kalau harga pokok produksi itu kan tidak di markup dengan laba. Belum di markup dengan laba. Jadi kalau misalnya Anda pernah mendapatkan promo seperti ini, jadi sebetulnya harga pokok produksinya itu jauh di bawah dari harga jual. Karena kan persediaan yang keluar tetap 2 kan, ya. Kalau yang perhitungan pencatatannya, persediaannya yang keluar tetap 2, bukan 1. Hanya saja untuk pengakuan pendapatannya, pengakuan penjualannya yang diakui hanya 1. Sementara persediaan yang keluarnya ya tetap 2. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk residual, wajar relatif, ataupun yang lainnya? Hari Kamis masih dengan materi yang sama tentang pendapatan ya. Saya juga ingin menginformasikan kalau saya akan cuti ya, cuti melahirkan. Sebentar. Salah sih. Jadi nanti di pertemuan ke-13 akan diganti dengan Bu Ana ya. Nanti saya minta Bu Ana untuk lebih ke hitung-hitungannya gitu ya. Karena nanti UAS pun full hitungan. Kemudian untuk materi berikutnya masih pendapatan dengan kontrak konstruksi jangka panjang. Jangan lupa kerjakan praktikumnya secara menyicil karena banyak banget ya untuk materi setelah UTS itu. Dan juga untuk yang belum melaksanakan UTS. Untuk yang belum melaksanakan UTS silahkan lampirkan surat sakit ya. Kemarin tuh ada yang sakit, ada yang melahirkan, ada yang dioperasi. Dan sayangnya untuk yang bangunnya telat ya, untuk yang menyepelekan UTS, mohon maaf tidak ada susulan. Ya, jadi yang susulan itu untuk yang sakit dan juga untuk yang bekerjanya secara full time. Ya, itu silahkan asal dilampirkan surat keterangannya. Kapan untuk yang malas tadi nanti pada saat semester pendek? Silahkan diulang. Informasi apa lagi ya yang belum saya sampaikan? Oke sih, sementara itu dulu. Susulannya kapan? Oh iya, susulannya tanggal pada saat minggu ke-15. Jadi kan kita ini kan maju satu materi ya, jadi lebih cepat. Nanti Bu Ana itu akan bertemu dengan Anda di minggu ke-13 dan 14. Di minggu ke-15-nya untuk yang tidak susulan silahkan mengerjakan praktikum. Untuk yang susulan silahkan ikut susulan. Nanti saya akan minta Bu Ana untuk memantau. Gitu. Ya. Ada yang ditanyakan? Ya, Lia. Oh, Lia melahirkan kemarin ya, Lia ya? Iya, Ibu. Oh iya.
Untuk susulannya berarti nanti sama Ibu Ana ya Bu ya di kelas? Iya.